Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengambil langkah perombakan besar dengan mengakhiri kerjasama dengan seluruh jajaran tim kepelatihan Timnas Indonesia asal Belanda yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Keputusan ini diumumkan oleh PSSI secara resmi pada hari ini dan tidak hanya berdampak pada tim senior tetapi juga pada tim nasional kelompok umur U23 dan juga U20. Kita bahas langsung bersama pengamat sepak bola Indonesia Firzi Idris dan juga ada mantan pemain Timnas Zainal Arif. Selamat siang, Bung. Siang. Selamat siang. Saya ke Bung Firzi terlebih dahulu. Ini ada informasi yang langsung geger begitu di siang ini terkait dengan penghentian kerjasama antara PSSI dengan Kluivert. Anda melihat informasi yang ada siang hari ini sudah memprediksinya sebelumnya atau termasuk yang kaget? Ya, sebenarnya outcome-nya tidak kaget ya, karena kita tahu dengan apa yang sudah Patrick Kluivert lalui dengan Timnas Indonesia itu menurut saya situasi yang no win bagi dia. Tapi yang menjadi perhatian adalah timingnya ya, karena mungkin antisipasinya adalah tidak secepat ini. Dan wording dari PSSI sendiri ini mungkin beda ya, bukan pemecatan tapi akhiri kerjasama. Jadi mutual termination. Jadi di sini perbedaannya adalah PSSI mungkin tidak membayar kompensasi hingga sisa nilai kontrak seperti apa yang harus mereka lakukan kalau mereka memecat Patrick Kluivert. Tapi kalau mutual termination, Coach Patrick bisa pergi dengan fee kompensasi kecil atau bahkan minimal dan tidak sama sekali. Jadi ini yang membedakan, dan dalam hal ini adalah artinya Patrick juga mengetahui bahwa dia nggak akan survive dengan kondisi dan seperti ini, karena kita tahu dari sosial media pun dan dari reaksi supporter di stadion King Abdullah Sport City bagaimana para supporter Indonesia menanggapi kekalahan lawan. Bung Firzi, artinya ini kalau bukan pemecatan ada dari pihak Kluivert yang juga menyetujui soal penghentian kerjasama dan juga ada dari pihak PSSI. Keuntungan untuk Indonesia dan juga untuk Kluivert seperti apa dalam hal ini? Halo Mas, gimana? Bung Firzi, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa kita kan sempat membahas tuh beberapa waktu lalu bahwa apabila memang pemecatan, Anda juga sempat menyebutkan bahwa PSSI harus membayar sekian rupiah begitu pada Kluivert. Ini tidak terjadi ya, Bung? Ya, kalau mutual termination artinya tidak ya. Coach Patrick juga menyadari bahwa dia nggak bisa lanjut lagi di Timnas Indonesia dengan kondisi yang seperti ini, sehingga dia memilih untuk mundur, dan artinya dia merelakan sebagian besar atau mungkin semua dari paket sisa kontraknya yang berlanjut hingga 2027 dengan opsi tambahan ya, seharusnya 2 tahun tambahan. Jadi seperti itu, Mas. Kalau kita mau mengira-ngira sedikit ya, Bung Firzi, apa sih yang menjadi pertimbangan untuk tim dari Kluivert untuk mengambil langkah ini dan juga untuk PSSI yang tentunya ini lebih menguntungkan bagi PSSI? Ya betul, karena kalau pemecatan itu artinya akan sama seperti ketika sama Coachin ya. Sama Coachin itu kan sisa kontrak Coachin dibayar sesuai durasi hingga akhir kontrak awalnya selesai. Tapi kalau dia mendapat pekerjaan baru itu dia akan forfeit sisa gajinya. Dan ini tentu saja kalau ke depannya ini pasti juga sudah dinegosiasikan dengan PSSI, antara PSSI dan Patrick Kluivert. Karena pasti saya yakin skenario tidak lolos ke Piala Dunia itu pasti akan sudah dibicarakan ketika Patrick Kluivert menerima pekerjaan ini. Dan dia pasti sudah tahu konsekuensinya apabila gagal dan apabila tidak bisa memenuhi tuntutan publik. Karena hal pertama yang ketika dia datang dia tekankan adalah bagaimana dia berambisi untuk memenangkan dukungan dan hati masyarakat yang nyatanya gagal terwujud. Ekspektasi masyarakat yang gagal terwujud begitu. Bung Zainal, apakah momentum apa saja bagi masyarakat yang merasa bahwa ekspektasinya tidak terwujud dari Kluivert ini semasa mengarsiteki dari Timnas? Bung Zainal, oke, terputus audio dengan mantan pemain Timnas Zainal Arif. Kita nanti akan kembali hubungi begitu. Saya lanjutkan dengan Bung Firzi. Bung Firzi, pertanyaan yang sama begitu. Momentum apa saja sih yang
orang begitu, termasuk supporter timnas Indonesia, orang-orang begitulah, yang merasa oh memang ini sepatutnya dilakukan oleh PSSI dan juga Kluivert pemutusan kerjasama ini. Ya, ya kalau dari sisi federasi jelas ya, kita punya target kepada Coach Patrick untuk menghadirkan sepak bola menyerang, sepak bola yang lebih ofensif ketimbang bersama Coach Shin. Bagaimana kita ingin bermain lepas, tidak bermain bertahan dan pragmatis seperti era pelatih terdahulu dengan sistem 3 back. Coach Patrick mencoba melakukannya dengan mencoba bermain 4 back, 4-2-3-1, 4-3-3 dan variasinya. Tapi tim, walaupun menurut dia tim ini punya kombinasi-kombinasi lebih bagus di formasi baru, tapi ternyata tim tidak bisa mewujudkannya dalam situation yang dibutuhkan. Jadi disitulah ada gap antara apa yang diminta PSSI dan apa yang bisa disajikan Patrick Kluivert. Dan reaksi fans, terutama reaksi fans di stadion biasanya menunjukkan mood dari keseluruhan fans ya, dan para fans supporter Garuda yang datang ke King Abdullah Sports City di Jeddah kemarin, mereka sangat tidak puas dengan sepak bola yang ditunjukkan Coach Patrick. Bukan hanya soal hasil, tapi bagaimana tim ini bermain di bawah skema dan formasinya yang kita harus jujur jauh dari ideal ya, jauh dari target yang diinginkan. Oke, Bung Firzi, kalau kita melihat bahwa yang diputus kerjasamanya bukan hanya Kluivert, tapi juga satu rombongan begitu, tim kepelatihannya. Sebetulnya apa konsekuensi yang ditanggung oleh PSSI? Karena memang masih banyak laga-laga lainnya. Ini satu rombongan masih ada tim U23, masih ada tim U20. Ya, yang menarik memang tim kepelatihan turun sampai senior U23 dan U20 ya, sampai Van Kempen di U20. Tapi kalau dari wordingnya PSSI kayaknya direktur teknik akan tetap dipertahankan, begitu juga dengan Om Simon Tahamata sebagai kepala pencari bakat. Karena di sini mereka tidak menjadi bagian dari tim kepelatihan Indonesia, mereka berada di atas itu. Jadi memang konsekuensinya adalah kita lihat bagaimana Gerald Van den Berg itu juga gagal di kualifikasi Piala Asia U23 ya untuk tahun depan. Memang sangat disayangkan terkait kasus Van den Berg ya, karena dia sebenarnya sudah pindah ke Jakarta, dia ingin memulai babak baru dalam hidupnya dengan menjadi pelatih timnas U23, tapi akhirnya keputusan diambil seperti ini. Dan untuk SEA Games kita memang mempertahankan Coach Indra Safri ya, yang kemarin memenangkan medali emas di Kamboja, sehingga menurut saya kontinuitas untuk di U23 setidaknya masih terjaga untuk kedepannya. Dan ini yang akan menarik, seberapa cepat PSSI akan mencari pengganti, siapa nama yang akan ditunjuk, dan apa yang akan dijanjikan kepada para berikutnya. Oke, siapa saja yang akan ditunjuk, begitu nama-nama yang paling berpotensi untuk menggantikan dari Kluivert. Namun kita akan bahas nanti. Saya kembali menyapa Bung Zainal. Bung Zainal, sudah bisa mendengar suara saya? Siap. Oke. Bung Zainal, dari gaya kepelatihan dari Patrick Kluivert, menurut Anda dari laga ke laga sampai terakhir yang kemarin, apa yang patut dievaluasi? Iya, mungkin karena faktor coba-coba ya, menurut saya. Karena faktor coba-coba, karena memang platform yang selama ini timnas pakai sejauh ini cukup baik, cukup ampuh. Hanya beberapa pemain yang mungkin mesti agak sedikit ada tambal sulamnya. Kalaupun misalkan harus ada pergantian, itu tidak secara radikal. Ini pandangan saya. Yang kedua, terkait masalah formasi yang selama ini kita memakai tiga back sejajar ya. Sejauh ini juga cukup baik pertahanan kita. Ada Jay sang kapten sebagai sweeper, cukup baik juga. Nah, sejauh ini itu yang mungkin menjadi sorotan kami ya selama ini kalau menonton tim nasional. Dengan pakai 4 back sejajar, saya pikir agak terlalu high risk menghadapi tim-tim yang selama ini mempunyai postur yang sangat tinggi. Bahkan kalau kita bermain agak sedikit terbuka, itu ada sedikit bermasalah juga buat ini pertahanan kita. Mungkin itu ya, sepintas. Oke. Menurut Anda momen apa atau kesalahan apa yang paling fatal yang dilakukan oleh Kluivert sehingga memang PSSI melakukan pemutusan kerjasama dengan Kluivert? Ya, kalau berbicara masalah pemutusan hubungan kerja, saya pikir di dunia profesional seperti sekarang ini,
ya ini sudah lumrah ya, sudah Mhm, biasa. mhm. Baik di kompetisi domestik pun, bahkan di tim nasional, pemutusan hal seperti itu ketika tim sudah tidak terlihat prestasinya, saya pikir itu adalah keputusan yang bisa disepakati bersama. Yang kedua, permasalahannya ya memang itu, sejauh ini memang secara taktikalnya itu agak sedikit sulit juga. Mungkin sulit dibaca sama para pemain dan bahkan para pemain juga kurang paham apa yang mesti menjadi job desk dari setiap pemain itu di posisinya masing-masing. Oke, yang sempat juga dibahas begitu terkait dengan gaya komunikasi kepelatihan begitu. Apakah juga Anda memperhatikan ini, Bung Zainal, ketika Sintayong jadi pelatih ada yang menyebutkan bahwa gaya komunikasinya memang agak kurang begitu. Ketika Kluivert pun memimpin begitu, ada yang bilang bahwa ini lebih baik secara komunikasi. Seberapa penting gaya komunikasi ini dilakukan antara pelatih dengan pemainnya? Iya, kalau memang permasalahannya adalah dalam hal komunikasi, saya pikir itu bukan menjadi permasalahan besar ya, karena sebelum Kluivert memegang tim nasional ini ada Sintayong dan juga ada penerjemahnya. Dan kita Hmm, juga bisa melihat bagaimana prestasi timnas ketika sebelumnya dipegang oleh Patrick Kluivert. Itu sih bukan masalah yang paling utama ya. oke. Kalau saya pikir itu no big deal lah ya. Oke. Berarti itu penting tapi masih ada solusinya begitu ya, bukan menjadi poin Nah, utama yang sekarang dipertimbangkan untuk mengakhiri kerjasama ya? oke, sekarang pertanyaan saya kalau misalkan selama ini problemnya masalah komunikasi, kurang apa komunikasi sama dengan pelatihan sekarang gitu Oke, kan. oke Itu berarti kan. bukan di situ. Kemudian saya ke Bung Firzi. Bung Firzi, ada beberapa nama yang berpotensi kemungkinan akan menggantikan dari Patrick Kluivert begitu. Prediksi Ya, Anda yang paling kuat siapa saja? ya ini sebenarnya masih terlalu dini ya untuk Hmm, tentu kita pasti ingin tahu lah siapa penggantinya. Tapi dengan pengumuman baru dilakukan, kita juga harus mengerti ya bagaimana tim PSSI sekarang seperti yang tadi saya sampaikan juga sekarang itu punya waktu lebih untuk bisa mencari pelatih yang tepat karena ketika itu window untuk mencari pengganti Sintayong itu tipis sekali setelah Piala AFF dan sebelum ronde laga FIFA Matchday Maret 2025. Ketika itu hanya Pak Erick Thohir juga sudah menjelaskan di press conference-nya bahwa dia hanya punya waktu tidak banyak untuk menginterview beberapa nama di London dan beberapa nama yang di London harus datang di tengah liburannya mereka ya seperti kabarnya Coach Patrick ini datang di malam Natal atau sekitar Natal lah sehingga dia mengapresiasi usaha Coach Patrick untuk berdiskusi dengan dia dan akhirnya menerima sebagai pelatih timnas Indonesia. Di sini PSSI harus memberi mereka sendiri waktu. They have to help themselves. Mereka harus memilih pelatih yang cocok dengan karakter timnas Indonesia karena kalau di sini kita lihat mungkin Coach Patrick ada sisi pelatih bagusnya dengan Pastur, dengan bantuan Denny Lanzar. Tapi mungkin bukan untuk timnas Indonesia karena kalau timnas Indonesia kekuatannya dibangun di sisi bertahan. Rido, Jai, Ijes, Bukner itu jadi poros kekuatan kita di round 3 qualification. Kalau mereka tiba-tiba hmm. disuruh main lebih menyerang, lebih ofensif, itu sesuai keinginan Patrick Kluivert ya. Dan itu Patrick Kluivert udah bilang itu yang ingin saya bawa. Sehingga ada disconnect antara ramuan yang tersedia dan apa yang ingin dirakit oleh sang pelatih. Sehingga untuk pelatih berikutnya PSSI harus kasih mereka waktu. FMD depan FIFA Matchday November mungkin pakai pelatih interim dan kita memulai siklus baru pelatih baru ini setelah Januari seperti yang dilakukan oleh Coach Patrick tapi dengan tekanan yang jauh lebih sedikit karena kita persiapan menghadapi Piala AFF. Kalau Piala AFF seharusnya dengan tim yang kita punya sekarang itu kalau pemain diaspora bisa main at least bisa masuk final lah. Tapi target utamanya adalah Piala Asia 2027. Cari pelatih yang cocok dengan tim, kasih dia waktu untuk mengembangkan permainan tim ini hingga Piala Asia 2027. Menurut saya itu sih harus dilihat jangka panjang dan jangan terburu-buru seperti ketika mengganti Coach Shin dan menunjuk Coach Patrick. Kita tahu mungkin Coach Shin ada ketika itu perlu diganti karena whatever reason lah. Vertikal, Oke. horizontal, apapun alasannya. Tapi penggantinya itu yang jadi masalah sebenarnya. Oke, Anda menyebutkan bahwa harus memilih pelatih yang cocok dengan karakter dan juga gaya
permainan dari timnas Indonesia. Karakter seperti apa yang perlu dimiliki oleh pelatih yang baru nanti, Bung Firzi? Ya, kalau kita lihat apa yang works ya, saya sih melihat apa yang works di round 3. Ya, kalau memang tim kita dibangun dengan formasi fondasi 3 back, tidak ada masalah gitu. Karena toh di beberapa tim elit di luar sana juga udah main 3 back, 5 back. Tapi kan bagaimana mereka bisa memainkan skema yang tepat ya. Bukan hanya masalah formasi, tapi bagaimana mereka bermain dalam formasi itu. Off the ball, on the ball, possession, out of possession, dalam transisi atau dalam transisi negatif, transisi positif, itu yang lebih penting. Tapi kalau kita lihat sebenarnya template-nya yang udah kita lihat di round 3 itu terbukti efektif melawan tim-tim yang lebih kuat dari kita. Jadi memaksakan tim ini untuk bermain menyerang, memang itu target awalnya, tapi pada prakteknya sulit terwujud hingga akhirnya Coach Patrick harus kehilangan pekerjaannya. Seperti itu sih, Mas. Oke, Bung Zainal, bagaimana menurut Anda? Pertanyaan yang sama, karakter pelatih yang seperti apa yang cocok bagi pemain timnas apabila kita melihat komposisi pemain yang saat ini di timnas Indonesia? Ya, pada prinsipnya sih siapapun pelatihnya, dia harus bisa mengenal kultur sepak bola kita. Dan yang kedua, yang paling penting, dia bisa menjembatani antara para pemain yang selama ini jarang sekali bergabung. Lalu, para pemain yang, para pelatih dan coaching staffnya yang bisa menjaga harmonisasi di ruang ganti. Itu yang paling utama. Yang bisa menjaga harmonisasi itu di begitu luar ya para konteks pemain. teknis ya. Kalau saya sih melihatnya dari POP ketika para pemain ini bisa lebih tenang, lebih nyaman ketika berada di ruang ganti. Kalau di situnya sudah terjalin, saya pikir masuk ke lapangan mereka akan lebih leluasa. Apapun taktikalnya, mereka akan dengan mudah bisa mengalahkan lawan-lawannya. Itu mungkin ya. Oke, apakah menurut Anda PSSI ataupun nanti di masa kepelatihan yang baru perlu lagi meng-hire pemain naturalisasi? Ya, itu tergantung kebutuhan ya. Kalau saya pikir menyerahkan hal tersebut kepada para pelatih baru nanti. Seperti apa? Kalau Anda melihat ramuan komposisi yang ada sekarang seperti apa? Ya, kalau ramuan yang sekarang, saya kira pelatih baru juga nanti akan melihat dan akan akan mengamati seperti apa pelatih sebelumnya ketika menangani tim nasional itu sendiri. Jadi apapun game plan-nya, apapun modelnya, apapun formasinya, saya kira ketika pelatih sudah mengetahui kultur sepak bola kita, dia akan menyesuaikan itu. Oke. Kalau menurut Anda, Bung Firzi, seperti apa? Apakah tadi kan saya juga sempat berbicara dengan Bu Gita begitu terkait dengan apakah perlu nantinya ke depannya pelatih yang baru ini meng-hire pemain naturalisasi? Kalau melihat komposisi yang saat ini ada di timnas Indonesia, sepertinya sudah cukup begitu. Ya, ini kan kita lihat tim kepelatihan yang pergi ya, tapi kan kalau dari wordingnya PSSI, karena belum ada penjelasan lanjutan dari PSSI, tidak ada press conference seperti ketika Coach Patrick diumumkan atau seperti ketika para direktur teknik, penasehat teknik kemarin datang gitu. Jadi kita tidak bisa bertanya langsung, tapi sejauh ini kalau dari wordingnya memang hanya tim kepelatihan timnas. Sehingga direktur teknik tim nasional Alexander Zwiers tetap ada pada posisinya, dan juga Om Simon Tahamata ya, yang telah berkeliling untuk mencari bakat-bakat terbaik di Indonesia. Saya yakin Om Simon dalam perjalanannya keliling Indonesia sejauh ini bisa mengidentifikasi talent-talent yang dibutuhkan untuk timnas Indonesia. Tinggal bagaimana Zwiers sebagai direktur teknik dia menentukan seperti apa gaya bermain timnas Indonesia inginkan. Karena kemarin Coach Nova mengatakan bahwa timnas U17 kayaknya akan tetap memakai formasi 3 back di Piala Dunia U17 nanti. Timnya dilatih untuk bermain 3 back. Idealnya timnas U17, U20, U23 dan senior itu memakai formasi sama, sehingga ada kontinuitas, ada kelanjutan, naik turun promosi degradasi pemain di antara 4 kategori X group itu akan berjalan lancar. Jadi itu nanti akan kita lihat seperti apa pendekatan yang dipakai oleh PSSI berikutnya. Tergantung dari bagaimana pelatih baru melihat skema terbaik apa yang akan digunakan timnas Indonesia.
Oke, Bung Firji, Anda tadi sempat membahas terkait dengan bahwa PSSI itu ke depannya jika ada pelatih yang baru, tolong berikan waktu yang lebih begitu. Tapi kalau kita balikan di masa kekosongan saat ini, seberapa banyak waktu yang dimiliki PSSI untuk bisa kemudian mendapatkan pelatih yang baru? Seberapa cepat begitu yang bisa dilakukan oleh PSSI? Ya, menarik karena timingnya ini juga harus tepat ya. Makanya itu saya bilang tadi PSSI harus memberi mereka sendiri waktu untuk mencari kandidat-kandidat terbaik dan bukan hanya mencari kandidat yang bisa datang di waktu-waktu yang telah ditentukan. Seperti ketika di akhir tahun 2024 kemarin mencari pengganti Coach Shin. Kalau di situ emang timingnya sangat mepet sekali karena kita harus punya pelatih baru beberapa bulan sebelum ronde FMD FIFA Matchday Maret. Karena kalau terlalu mepet tidak ada persiapan yang bagus. Itu pun kita pertandingan pertama kalah 1-5. Sehingga kali ini ada ruang. Tidak ada tekanan yang berarti menjelang nanti Piala AFF 2026 dan juga Piala Asia 2027 yang akan diadakan kalau tidak salah pada awal tahun ya 2027. Sehingga PSSI memberi mereka waktu at least 2 bulan ini deh untuk mencari pelatih yang dianggap bisa cocok ya. Zuirs di sini dia sudah beberapa lama ada di sini, dia pasti bisa menentukan pelatih mana yang cocok dengan blueprint sepak bola Indonesia ke depannya. Villanesia berikutnya seperti apa, karena Villanesia yang sekarang kayaknya udah lama nggak diupdate dan mungkin tidak mengikuti perkembangan sepak bola modern seperti seharusnya ya. Dan di sini kita akan lihat seperti apa yang diinginkan. Apakah benar-benar kita balik seperti kemarin, mainkan sepak bola menyerang 4-3-3, 4-2-3-1, atau kita bermain pragmatis dengan 3-5-2 melihat kekuatan yang ada sekarang dan pemain-pemain yang cocok yang bermain di Liga Indonesia dan pemain diaspora yang kita punya. Jadi it all depends. Oke. Ke Bung Zainal. Bung Zainal, kita tahu bahwa timnas ini memiliki potensi yang begitu besar dengan permainannya yang juga mumpuni begitu. Menurut Anda potensi-potensi apa saja yang perlu dioptimalkan dari para pemain timnas di semua lini? Ya, kalau melihat secara potensi para pemain, per individunya potensinya sudah ada, potensinya sudah terlihat. Saya kira sudah tidak bisa berbicara lagi masalah kemampuan individu ya. Tetapi kita lebih mengedepankan bagaimana teamwork yang baik bagi kemajuan tim nasional itu sendiri. Jadi para pemain ini sebisa mungkin bisa menyatu karena kembali lagi masa persiapan yang sangat mepet itu yang membuat akhirnya kadang-kadang itu menjadi reason yang kuat ya bagi si pelatih. Tetapi bagi sebagian tim-tim yang berada di luar, berbicara masalah persiapan, kalaupun misalkan persiapannya sebentar, karena pemain udah merasa sangat profesional. Ketika membela tim nasional, semuanya itu sudah bisa diatasi. Nah, kembali lagi sama tim kita. Pemain-pemain potensi yang ada di luar, baik bermain yang di diaspora atau bermain di Liga 1, ini sesuatu hal yang menarik nanti buat para pelatih. Untuk apa? Untuk bisa menyatukan chemistry yang ada ya. Bahwa kita berbicara tim nasional, itu lebih ke mengedepankan kebersamaan, kekuatan, dan ya itu kekompakan. Jadi kalau udah berbicara masalah individu, saya pikir prestasi tim nasional kita akan semakin sulit untuk berbicara di level selanjutnya. Oke, sebetulnya kalau kita tarik lagi, garisnya lebih besar lagi begitu, sebetulnya banyak sekali PR yang harus dilakukan oleh PSSI terkait yang paling ke depan bagaimana bisa meng-hire dari pelatih baru tanpa harus terburu-buru, tapi juga berkualitas dan juga bagaimana ke depannya membangun, tadi seperti yang disebutkan, chemistry antara pelatih dan juga dengan para pemain di kemudian harinya agar permainan lebih maksimal lagi. Terima kasih mantan pemain timnas Zainal Arif dan juga ada Firji Idris, pengamat sepak bola Indonesia, atas waktunya bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu. Halo, Sama sehat selalu. Yuk, mari Kang Abo.